Kak? Ya, ini salah satu contoh end mill yang sudah tumpul. Bisa kita lihat beberapa ujungnya ini sudah mulai tumpul, sehingga mengakibatkan kinerja end mill itu sendiri untuk pemotongan tidak bisa menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Nah, maka dari itu kita harus mengasahnya. Bagaimana caranya? Nah, kita gunakan tool grinding untuk mengasah end mill atau matabur ya. Di sini caranya bagaimana? Kita ambil dulu arbornya. Di sini arbornya ada pilihan 3 macam ya. Ada yang 2 float, 3 float sama 4 float. Nah, karena saya di sini akan mengasah yang 4 mata potong, berarti kita menggunakan yang 4 float. Nah, ini kita kembalikan yang 3 float. Nah, kita menggunakan yang 4 float. Nah, 4 mata potong. Kemudian end millnya kita pasangkan pada kolet. Ini pada kolet. Kita masukkan dulu koletnya. Caranya seperti ini. Ini kebalikan dari kolet end mill yang di BT 30 dan 40. Kalau ujungnya itu berada di belakang, kalau ini ujungnya di depan atau di bawah, jadi dibalik gini. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita masukkan. Nah, kita masukkan end millnya, kemudian kita tarik, ya kira-kira 2 cm timbul dari permukaan arbornya, kemudian kita kencangkan sedikit ya. Nah, kita kencangkan sedikit. Oke. Setelah itu kita atur panjang dari end mill yang timbul. Di sini ada settingannya ya. Nah, di sini kan ada settingan. Ini sebenarnya ada angka-angka berapa ini? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 12. Berarti tool grinding ini digunakan untuk mengasah end mill dengan diameter maksimal 12. Nah, berarti kalau itu tuh diameter 10, itu masih bisa digunakan. Nah, kita setting dulu. Kita arahkan ke diameter 10. Mana 10? 10 itu di sini. Ini 10. Nah, tanda 10 ini kita putar searah dengan operatornya. Berarti kita putar ke kiri. Nah, kurang lebih sudutnya lurus dengan operator ya, agak vertikal seperti ini. Nah, kalau sudah, kita masukkan end millnya. Ini fungsinya sebagai stopper atau pembatas. End millnya kita masukkan sini. Nah, kalau angka 4 ada nolnya ini ya, kita letakkan di atas sebagai penanda supaya kita tahu ini kan ada 4 mata potong. Anggap saja yang nomor 0 ini kita gunakan sebagai sisi yang pertama. Nah, kemudian kita majukan end millnya. Bisa di zoom ke sini ya. Lihat posisi end millnya ini. Oke, kalau supaya pengen lebih jelas lagi, mundur ya apa-apa malah. Atau dimundurkan lagi ya. Oke, posisinya seperti ini. End mill kan ada 4 ya. Bisa dilihat tangan saya. End mill kan 4 seperti ini. Ini sisi 1, 2, 3, 4. Ya, plus seperti ini. Nah, supaya end millnya hasilnya bagus, ini harus benar-benar tegak gini. Tidak boleh geser 3 derajat, 5 derajat ke kiri atau ke kanan seperti ini. Karena kalau itu miring, nanti akan membuat permukaan asan baru. Tapi kalau lurus seperti ini, nanti tinggal melanjutkan bentuk asan yang sudah ada pada settingan end mill yang baru. Oke, jadi kita letakkan seperti ini lurus. Nah, ini mata potongnya ini, jadi kita letakkan pas di tengah-tengah, di atas seperti ini. Posisinya jadi tegak seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, ini sudah mentok stoppernya, kemudian kita kencangkan arbornya. Oke. Kalau sudah kita kencangkan, baru kita lepas. Kita tarik. Ini ya. Oke. Kalau sudah, kita tekan tombol power on yang warnanya hijau.
kemudian dia akan berbunyi. Di sini ada step 1, step 2 sama step 3. Untuk step 1 dia tuh mengasah sudut apa namanya? Sudut helixnya. Sudut helixnya itu yang bagian ini. Ya. Bagian ini yang terlihat sangat curam sekali, atau sisi step 1 ini. Ini namanya sudut helixnya. Oke, coba kita asah di sini, kita step 1 ya. Berarti kita posisinya di sebelah sini. Supaya satu putaran penuh dan adil pembagiannya, kita gunakan yang tanda 0 ini sebagai sisi pertama. Kita asah. Nah, di sini yang termakan itu ini ya. Oke, ini. Jadi ini namanya sudut helixnya. Nah, kemudian kita bisa putar lagi. Berarti kalau sudah yang di titik 0 ya, kemudian kita putar 90 derajat atau satu putaran dibagi 4 kali. Nah, di sini ada tandanya angka 4 lagi. Kita masukkan lagi untuk sisi yang kedua. Sampai 4 kali. Nah, hasil dari asahan pada step 1 itu ini sisi sudut helixnya 1 ya. Kemudian ini 2 yang warna putih-putih ini. Maaf, ini 3, kemudian 4. Nah, untuk step 2 kita akan mengasah sudut aksialnya. Sudut aksialnya itu ini. Nah, sudut aksial ini memberikan tatal untuk terbuang, mengikuti gerakannya. Kalau dia ketebalan dan juga kecepatan pemakanannya itu semakin tebal, maka tatalnya nanti juga akan semakin tebal. Lewatnya tatal itu lewat sudut aksial ini. Oke. Seperti step 1 kita gunakan yang nomor 4 ada tanda nolnya sebagai sisi yang pertama akan kita asah. Kemudian sisi yang kedua kita putar 90 derajat. Kita cari angka 4 ya di sini. Kita putar lagi 1/4 putaran atau 90 derajat. Kita putar lagi ya. Nah, kembali lagi pada yang keempat tadi. Kalau sudah selesai satu putaran, hasilnya nanti seperti ini. Kita lihat ya. Nah, ini adalah hasil dari sisi step 2. Warnanya ini jadi putih. Bidang 1, bidang 2, 3, 4. Ya. Kalau tadi yang step 1 itu ini. Ya, sekarang yang bidang 2 itu ini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian step yang terakhir itu adalah sisi bebasnya. Sisi bebasnya itu dia memberikan kemiringan pada sisi ini. Sehingga apa? Sehingga nanti end mill tidak mudah cepat tumpul kalau diberikan sisi bebas. Oke. Seperti step 1 dan 2 kita gunakan yang 40 dulu sebagai penanda. Oke, ini sisi 1. Kita putar 90 derajat. Ini ada sisi 2. Atau pada mata potong yang kedua, kita putar lagi 90 derajat untuk mata potong yang ketiga.
Dan yang terakhir, yang keempat. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, di sini end mill sudah bagus ya. Ini hasilnya end mill yang sudah biasa. 1, 2, 3. Nah, sisi 4 ini belum terbentuk sempurna karena tumpulnya ini terlalu banyak dari yang 3 sisi lainnya, 3 mata potong lainnya. Andai kan ini tumpulnya tidak terlalu dalam, maka dia akan terbentuk sayatan hasil pengasahan yang bagus seperti ini. Ada 1, 2, 3 yang sudah bagus. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini tinggal kita pilih, kita mau pakai berapa mata potong. Kalau 4 flute ya berarti kita tinggal cari yang 4 flute. Kuncinya adalah setiap step terdiri dari 1/4 putaran sebanyak 4 kali sesuai dengan jumlah mata potongnya. Kalau bisa sesuai urut nomor step 1, step 2, dan step 3. Ya, saya kira mudah, bisa dipraktekkan. Terima kasih.